على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يقذف إذا شاء في قلوب المريدين لوعة الإرادة ويزعجهم إلى سلوك السبيل السعادة التي هي الإيمان والعبادة ومحو كل رسم وعادة. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المصطفى سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه سادة القادة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya. Terutama saat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufik, hidayah serta inayahnya, agar kiranya terasa ringanlah kita di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus didorong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan berkat syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai hamba yang pandai bersyukur kepada Allah, dan kita terus berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teraturkan untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana berkat beliaulah kita menjadi sebaik-baik umat. Berkat baginda Rasul pula kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dan dengan kedekatan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi salah satu kunci kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka mudah-mudahan salawat yang kita haturkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab kita semakin dekat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga itu menjadi kunci keselamatan kita baik di dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dicintai oleh Allah, kalam musannif rahimahullah wa nafa'ina bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin radhiyallahu taala anhu wa ankum ila aqal. Kemudian kita masih di dalam hadis yang sama dari kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi. Kita masih di dalam hadis yang ke-156, tetapi dalam riwayat yang berbeda. Artinya bagaimana di hadis ini yang diriwayatkan oleh Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Aus, tentang bagaimana beliau yang memaksakan diri beliau untuk memperbanyak ibadah. Artinya memaksakan di sini sampai di luar batas kemampuannya, karena diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita dari hadis-hadis yang sudah kita baca. Dari hadis yang pertama, riwayat yang pertama, bagaimana baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk melakukan ibadah ataupun sebuah amalan di batas kemampuan kita, bukan di luar batas kemampuan, tapi sebatas sebisa kita. Itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Makanya kan di dalam hadis ini, ketika Sayyidina Abdullah bin Amr bin As memaksakan untuk melakukan ibadah di luar batas kemampuan beliau, beliau kemudian diingatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena sejatinya
Saat kita sudah melakukan entah itu amalan ataupun sebuah ibadah, saat kita sudah sampai di batas kemampuan kita, tetapi niat kita banyak misalnya, maka tetap kita mendapatkan pahala yang banyak. Contoh misalnya, seperti kita sering mendengar di dalam manakib ataupun cerita-cerita mereka orang-orang saleh. Seperti misalnya Al-Imam Ali Zainal Abidin, cucu atau cicit dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang setiap malamnya melakukan sembahyang malam itu 1000 rakaat. Berarti itu batas kemampuan sidin. Atau misalnya seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, atau kemudian seperti Al-Imam Syafi'i, atau seperti Al-Imam Nawawi, yang setiap malamnya menghatamkan Al-Quran. Imam Syafi'i misalnya, setiap 1 rakaat sidin sembahyang malam itu 1 kali hatam Quran. Itu batas kemampuan sidin. Nah, kita nang mendengar misalnya melihat mereka para aulia, mereka orang-orang saleh, kita mendengar nih. Oh, jadi Imam Syafi'i sembahyang 1 rakaat 1 kali hatam. Lalu kita niat juga nih, pokoknya jarah hendak menuruti Imam Syafi'i, hendak sembahyang malam 1 rakaat 1 kali hatam. Ternyata kita membaca hanya ibaratnya nih, jangan ibaratnya 1 kali hatam. Hanya kemudian 1/4 Al-Baqarah aja kita sudah merasa kada mampu misalnya. Karena misalnya panjang apa lawasnya kita berdiri segala macam, tetapi kita niatnya sudah hendak menuruti Imam Syafi'i 1 rakaat 1 kali hatam, walaupun kita membaca 1/4 Al-Baqarah, tapi jarak kemudian 1/4 Al-Baqarah tadi mulhaq, digolongkan atau disamakan dengan 1 kali hatam. Tetapi kita menggawinya itu sudah di batas kemampuan kita. Artinya kita memaksa nih sudah. Oh, jadi misalnya kita sembahyang 1 kali hatam, kita baca misalnya dapat selembar, masih merasa mampu. Dapat 2 lembar, 3 lembar, sampai 5 lembar misalnya sudah kita membaca surah Al-Baqarah, kita merasa sudah, oh kayaknya kada mampu nih. Yang sudah kita ibaratnya mengeluarkan seluruh kemampuan kita sudah, tetap kemudian batas kemampuan kita hanya 5 lembar surah Al-Baqarah, maka 5 lembar surah Al-Baqarah yang kita baca itu pahalanya sama dengan 1 kali hatam Al-Quran. Tetapi sudah kita gawe di batas kemampuan kita, artinya kita mengukur-ukur, oh kada kau lagi daya, ini sudah batas terakhir, maka itulah yang kemudian disamakan, bukan kemudian pahalanya dapat pahala sempurna kada, tetapi disamakan seakan-akan kita membaca 1 kali hatam Al-Quran, dengan syarat sudah kita mengeluarkan semua kemampuan kita sampai di batas kemampuan kita tadi. Makanya di dalam hadis yang kita baca, baik yang minggu lalu ataupun yang wahid yang hendak kita baca ini, masih sama bagaimana baginda Rasul mengajarkan kepada kita untuk menggawi ibadah ataupun amalan sebatas kemampuan kita. Jangan kita memaksa sampai di luar batas kemampuan kita. Karena kalau kita memaksa di luar batas kemampuan kita, bisa jadi kemudian di awal mungkin kita semangat, di awal mungkin kita bisa menggawi, justru kemudian setelah itu malah kita tinggalkan. Auzubillah tsumma naudzubillah. Makanya di dalam hadis yang sama tetapi riwayat yang berbeda dikatakan wa fi riwayatin alam ukhbar annaka tasumud dahara wa taqra'ul qur'ana kulla lailatin wa qultu bala ya Rasulullah wa lam urid bidzalika illa khaira qala fasum sama Daud fa innahu kana a'badan nas wa qra'il qur'ana fi kulli syahrin. Qultu ya Nabi Allah inni utiku afdala min dzalik. Di dalam hadis ini, di dalam riwayat yang selanjutnya ini, artinya masih sama kisahnya Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, tetapi riwayat yang berbeda. Karena terkadang setiap rawi atau mereka yang meriwayatkan hadis itu entah mungkin ada yang mendengar dengan kisah yang berbeda atau apa segala macam, sehingganya terkadang berbeda di dalam konteks hadisnya. Jadi hadisnya itu seakan-akan beda tetapi maksudnya sama. Di riwayat ini kemudian dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW,
telah sampai kabar kepadaku ujar baginda Rasulullah SAW bahwa engkau berpuasa setiap bulan satu bulan penuh. Jadi setiap hari nih selama sebulan itu tiap hari Sayyidina Abdullah bin Amr bin Aus ini puasa sunnah. Wa taqra'ul Qur'ana kullal lailah. Kemudian setiap malam menghatamkan Al-Qur'an. Ya Sayyidina Abdullah bin Amr bin Aus. Wa qultu bala ya Rasulullah. Jadi ujar Sayyidina Abdullah, benar ya Rasulullah. Walam urid bidzalika ila akhirah, sungguh tidak aku lakukan semuanya ujar Sayyidina Abdullah nih, kecuali semata-mata aku inginkan kebaikan, aku ingin Allah ridha kepadaku dan aku ingin mendapatkan syafaat dari engkau ya Rasulullah. Kemudian qala fasum sauma Daud fa innahu kana abadan nasi wa qra'il Qur'ana fi kulli syahri. Jadi ujar baginda Rasul, berpuasalah engkau puasa Daud. Artinya sehari puasa sehari kada. Fa innahu kana abadan nasi, sungguh adalah Nabi Allah Daud adalah orang yang paling banyak ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waqra'il Qur'ana fi kulli syahrin, dan hatamkanlah Al-Qur'an itu satu bulan satu kali. Ini perintah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar memerintah, tapi biasanya baginda Rasul itu melihat kemampuan dari para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buktinya ada beberapa sahabat yang mungkin di setiap malam menghatamkan Al-Quran, ada yang setiap hari ini segala macam, tetapi baginda Rasul melihat batas kemampuan di setiap para sahabat. Maka Sayyidina Abdullah bin Amr bin Aus mungkin dilihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ujar baginda Rasul, kalau dipaksakan nih, kalau kita ajar baginda Rasul ada menuntung, ujar kita tuh. Makanya disuruh baginda Rasul bukan jangan puasa tiap hari satu bulan penuh, tetapi puasalah puasa Daud. Dan juga ujar baginda Rasul, hatamkan Al-Quran setiap satu bulan satu kali hatam. Berarti kan ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin meringankan kepada Sayyidina Abdullah bin Amr bin Aus. Kalau satu bulan satu kali hatam berarti satu harinya satu juz. Kalau dibagi lagi satu hari satu juz itu setiap habis sembahyang. Setiap habis sembahyang kita cuma membaca dua lembar Al-Quran. Kalau yang satu lembar itu kalau cetakan Cetakan Madinah. Kalau ada Quran cetakan Madinah yang warna biru itu satu juz itu 10 lembar. Jadi kalau 10 lembar berarti setiap habis sembahyang kita baca 2 lembar aja. Jadi 2 lembar habis subuh, 2 lembar habis duhur, 2 lembar habis asar, sampai habis isya 2 lembar, jadi 10 lembar berarti satu hari satu juz. 2 lembar aja kita setiap habis sembahyang 2 lembar. Ada banyak, tetapi kemudian seharinya satu juz. Kalau sehari satu juz, satu bulan kita hatam. Nah, itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, waqra'il Qur'ana fi kulli syahrin. Hatamkanlah Al-Quran, ujar baginda Rasulullah SAW, setiap satu kali satu bulan. Kemudian ujar Sayyidina Abdullah bin Amr bin Aus, qultu ya Nabi Allah, inni utiku afdala min dzalik. Jadi ujar Sayyidina Abdullah bin Amr, wahai baginda Rasulullah SAW, sesungguhnya aku mampu melakukan yang lebih baik dari itu. Artinya disuruh puasa Daud, Sidin merasa mampu hendak yang lebih dari itu. Disuruh menghatamkan Al-Quran setiap bulan satu kali Jasidin, 30 hari hatam 30 hari Jasidin Abdullah bin Amr, aku ulun mampu ya lebih dari itu. Kemudian ujar baginda Rasulullah SAW, merasa Sayyidina Abdullah bin Amr bin As ini nih sudah dipadahi sesuai batas kemampuan Sidin, karena dilihat oleh baginda Rasul tapi memaksa, maka ujar baginda Rasulullah SAW, faqra'hu fi kulli isyrin. Ujar baginda Rasulullah SAW, bacalah atau hatamkanlah setiap 20 hari. 20 hari hatam itu berarti ditambah jatahnya setiap hari. Kemudian ujar Sayyidina Abdullah bin Amr, qultu ya Nabi Allah, inni utiku afdala min dzalik. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mampu untuk melakukan yang lebih dari itu. Artinya 20 hari hatam itu jadi kelawasan. Lebih dari itu ulun mampu, ujar Sayyidina Abdullah bin Amr.
Kemudian ujar baginda Rasulullah SAW, faqra'hu fi asyarin. Kemudian ujar baginda Rasul, kamu itu ujar baginda Rasul, hatamkan setiap 10 hari. 10 hari hatam, 10 hari berarti seharinya 3 juz. Kemudian ujar Sayyidina Abdullah bin Amr, qultu ya Nabi Allah, ini utiku afdalu min dzalik. Jadi ujar si Abdullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mampu melakukan yang lebih dari itu. Kemudian ujar baginda Rasulullah SAW, faqra'hu fi sab'in wa la tazid ala dzalik. Kemudian ujar baginda Rasulullah SAW, maka hatamkanlah setiap 1 minggu, seminggu hatam, wala tazid ala dzalik, jangan lebih dari itu, ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila seminggu hatam, kalau ibarat seminggu hatam itu berarti minimal sehari bisa 5 juz. Itu yang biasanya kalau di pondok lah bahari pian, itu biasanya kami setiap hari Kamis pagi hataman. Jadi seminggu hatam karena hari Jumat libur. Tapi biasanya itu pakai, kalau di sana itu sistem halakoh. Jadi ada kelompok-kelompoknya dibagi, misalnya ini hari ini juz 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi tetap kada diberatkan. Jadi setiap orang ada bagiannya masing-masing. Jadi tapi 1 minggu hatam. Nah, itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, paling banyak ya sidin, jangan lebih dari setiap 1 minggu hatam. Maka ujar Sayyidina Abdullah bin Amr, fasyaddatu fashuddida alayya. Wa qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri la'allaka yatulu bika umur. Kemudian ujar Sayyidina Abdullah bin Amr, aku memaksakan, artinya di luar sudah dilihat baginda Rasul nih, artinya ditakar-takar sidin, ujar Sayyidina baginda Rasul, seminggu itu paling laka sudah, jadi jangan lebih dari itu. Tetapi aku memaksa, ujar Sayyidina Abdullah bin Amr, sehingganya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, innaka la tadri la'allaka yatulu bika umur. Kemudian ujar baginda Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abdullah bin Amr, wahai Abdullah, sesungguhnya engkau tak tahu, engkau kada tahu ikam nih, kada tahu, ujar baginda Rasul, kemungkinan kalau jasidin umur ikam panjang. Kalau umur ikam panjang, masuk kepada usia yang anggaplah usia senja, ujar baginda Rasulullah SAW, kalau pindah ikam kada mampu untuk istiqomah. Ajar kemudian qala fasirtu ila alladhi qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, falamma kabirtu wadittu anni kuntu qabiltu rukhsatan nabiy Allah sallallahu alaihi wasallam. Maka ujar Sayyidina Abdullah bin Amr, maka benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga aku sampai kepada usia yang tua. Ketika aku tua, ujar Sidin, falamma kabirtu, ketika aku sudah tua, wadittu anni kuntu qabiltu rukhsatan Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Aku berharap ya Sidin, andai, aku berangan-angan ya Sidin, andai ketika itu, ketika baginda Rasul memberikan keringanan kepadaku, andai aku bisa memutar waktu Yazidin, maka akan aku ambil perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepadaku untuk kemudian kada artinya kada memaksakan di luar batas kemampuan. Makanya baginda Rasul memberikan keringanan kepada Sayyidina Abdullah bin Amr. Mungkin dilihat sidin, ujar baginda Rasul, oh ini pancangan Tuhan ya, ujar baginda Rasul, kalau pindah justru kada menuntung. Kalau misalnya kita bisa aja nih menggawi, artinya mungkin yang kita gawi misalnya sembahyang sunnah banyak, kayak misalnya kita sembahyang duha misalnya, 8 rakaat, oh ada yang hendak 12 rakaat misalnya, silahkan. Tetapi dengan syarat apa yang sudah kita kerjakan, kalau bisa kita istiqomahkan sampai kapanpun. Jangan kemudian sekedar di waktu kita semangat aja kita gawe banyak, imbahnya kita koler lalu kita tinggalkan. Naudzubillah, teman, naudzubillah. Makanya kemudian ada di mana standar kita yang mungkin selancak ulun sampaikan, bahwa misalnya kayak sembahyang duha julenlah paling banyak 12 rakaat, tetapi yang paling rancak digawi baginda Rasul itu 8 rakaat. Kita hendak menurut di baginda Rasulullah SAW, paling kada kita ada berisi standar keistiqomahan kita. Jadi kita harus paling kada kita mewajibkan kepada diri kita berapa kita mampu.
2 rakaat misalnya atau 4 rakaat. Nah, anggap kita mampu 4 rakaat yang kita wajibkan kepada diri kita. Setiap hari kita sembahyang 4 rakaat. Ada di mana datang masanya kita semangat, maka gawi kemudian 6, 8, 10, 12 ketika semangat. Tetapi pas kita lagi koler atau ibaratnya lagi semangat kita turun atau bahkan misalnya kita lagi kurang sehat, yang kita wajibkan kepada diri kita tadi yang 4 rakaat itu jangan ditinggalkan. Jadi itu ibaratnya standar yang kemudian kadang kita tinggalkan. Pun sama begitu baca Al-Quran ataupun kemudian puasa sunnah atau ibadah-ibadah yang lainnya, ada standar kita yang seharusnya kada kita tinggalkan, itu kita gawi terus. Tetapi kalau kita semangat kita tambahi itu kada masalah. Nah, itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwasanya jangan kita memaksakan di luar batas kemampuan kita, sehingganya kalau kita paksa kemudian kita tinggalkan, maka hasilnya justru kada baik. Tapi bagaimana baginda Rasul mengajarkan diberikan jedanya, artinya waktu yang panjang tetapi kita bisa istiqomah, walaupun ibaratnya sedikit, itu lebih baik daripada kita memaksakan di luar batas kemampuan kita. Wa fi riwayatin wa inna liwaladika 'alaika haq. Wa fi riwayatin nasama man shamal abada thalathan. Kemudian nanti di riwayat lain ada tambahan bahwasanya jar baginda Rasul mengatakan wa inna liwaladika 'alaika haq. Kemudian jar baginda Rasul, ketahuilah sesungguhnya anakmu memiliki hak atasmu ataupun keluargamu ataupun istrimu. Artinya ketika kita melakukan ibadah, jangan kita melalaikan hak-hak kita kepada orang lain. Anak kita, kemudian istri kita ataupun orang-orang sekitar kita yang mempunyai hak atas kita, jangan kita tinggalkan mereka karena kita ingin berbuat atau melakukan ibadah sehingga meninggalkan semua mereka yang memiliki hak atas kita. Jadi jar baginda Rasul, jangan kita tinggalkan atau kita melalaikan hak-hak orang lain atas kita. Wa fi riwayatin la shama man shama al-abad. Kemudian ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat lain tambahan, la shama man shama al-abad. Artinya kadada orang yang kemudian mendapatkan pahala puasa yang sempurna kalau inya puasa di setiap hari. Artinya paksa setiap hari nih, memaksa walaupun sebenarnya bagus, tetapi inya memaksakan di luar batas kemampuan inya, itu pun kemudian kadang mendapatkan pahala yang sempurna. Wa fi riwayatin ahabbu siyam ila Allah taala siyamu Daud wa ahabbu salati ila Allah taala salatu Daud kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman wa la yafiru idza laqa. Kemudian dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabus siyam ilallahi ta'ala siyamu Daud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah, yakni yang paling paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah puasa Nabi Allah Daud, yang sehari puasa, sehari kada. Wahabus salat dan salat yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala pun sama salatnya Nabi Allah Daud. Artinya sebagaimana dikatakan oleh baginda Rasul di riwayat sebelumnya, karena abadan nasi, bahwasanya Nabi Allah Daud ini adalah orang yang paling ahli ibadah, paling banyak ibadahnya. Puasa, sembahyang semuanya digawi lawan Nabi Allah Daud. Makanya puasa yang paling afdal puasa Nabi Allah Daud, sembahyangnya pun sembahyang Nabi Allah Daud. Kayak apa sembahyang Nabi Allah Daud? Karena yanamu nisfal lail. Jadi Nabi Allah Daud itu sidin kemudian tengah malam sidin guring. Jadi tengah malam guring, kemudian wa yaqumu thuluthahu, kemudian sepertiga malam terakhir bagi Nabi Allah Daud bangun. Wa yanamu sudusahu, kemudian guring seperenamnya sidin guring lagi, artinya imba itu kemudian sidin istirahat lagi. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, artinya puasa Nabi Allah Daud tadi sehari puasa, sehari kada. Wala yafir idza laqa, kemudian kada pernah meninggalkan apa yang sudah menjadi kebiasaan sidin. Maka di sini kita diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW bagaimana kita kadang memaksakan segala sesuatu yang di luar batas kemampuan kita. Sedikit tetapi istiqomah itu lebih baik daripada kita menggawi banyak tapi di luar batas kemampuan kita lalu kita tinggalkan. Justru itu kadang mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita bisa memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan pribadi yang istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam hal-hal yang baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita bisa menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita, mematikan kita dalam keadaan beriman husnul khatimah. Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, dan Allah ampuni dosa-dosa orang yang telah mendahului kita. Dan mudah-mudahan yang punya hajat, yang punya hajat dan didengar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita, keluarga kita, jiran kita, Allah angkat penyakit, Allah sembuhkan sampai sedia kala. Yang punya hutang dan urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada pagi hari, mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama guru-guru kita, bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqal ma'suba wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqi wa la madruda bi rahmatika ya arhamar rahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil العالمين. تقبل الله منكم.